Hai, selamat datang di Aska Talks. Namaku Askarina dan di channel ini aku share tentang pengalaman aku kuliah di Inggris dengan full scholarship dari Chevening. Jadi kalau misalnya teman-teman pemburu beasiswa atau teman-teman mau tahu gimana sih pengalaman cari beasiswa ke Inggris, jangan lupa subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman yang lain. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku akan mencoba menjawab pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku, kita harusnya daftar beasiswa dulu atau daftar universitas dulu sih? Nah, teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya seperti itu? Langsung aja kita akan jawab ya. Dan menurut aku, jawabannya itu harusnya tergantung. Eh, ini beneran ya, maksudnya aku nggak mencoba untuk sok-sokan misterius atau gimana, tapi emang jawaban dari pertanyaan itu tuh tergantung menurut aku. Kenapa? Yang perlu digarisbawahi adalah tergantung karena realistis ngikutin deadline-nya kapan yang duluan. Misalnya pendaftaran beasiswa duluan atau pendaftaran universitas duluan. Itulah kenapa deadline dan timeline itu penting banget, harus teman-teman catat. Nah, aku punya 3 saran yang penting banget untuk teman-teman ingat-ingat dan garis bawahin kalau misalnya bingung daftar beasiswa atau daftar universitas dulu ya. Yang pertama itu adalah, seperti yang udah aku bilang, deadline-nya. Kenapa penting banget? Karena biar teman-teman itu nggak mepet dan juga punya waktu persiapan yang cukup. Kalau misalnya teman-teman mepet, berarti juga akan sulit banget menghasilkan aplikasi pendaftaran yang sesuai dan juga yang paling perfect. Itu penting banget dan aku akan terus-terusan ngomongin tentang deadline. Aku akan terus-terusan ngingetin bahwa jangan pandang sebelah mata deadline gitu ya. Jangan cuma, oh ini 3 bulan lagi, ntar aja deh. Jangan. Jadi teman-teman harus benar-benar bikin timeline-nya, kapan deadline-nya, dan apa yang harus teman-teman lakuin menuju deadline tersebut. Yang kedua perlu diperhatiin adalah requirements-nya. Beasiswa dan juga universitas itu tuh punya requirements, persyaratan yang mirip tapi kebanyakan beda gitu ya. IELTS itu biasanya ya sama ya, bisa IELTS, bisa TOEFL. Terus juga ada personal statement atau motivation letter. Ada juga yang minta GRE atau GMAT. Ada juga yang minta CV. Ada yang minta recommendation letter. Nah, itu tuh beda-beda. Jadi teman-teman harus lihat persyaratannya dari mulai yang simple sampai yang ribet. Itu harus teman-teman masukin tuh di catatan teman-teman. Kenapa? Kalau misalnya ada persyaratan yang ribet, misalnya kayak IELTS, kalau nggak salah tuh IELTS kan butuh waktu 3-4 minggu ya untuk hasilnya keluar. Jangan sampai deadline-nya udah tinggal 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi, terus teman-teman lupa kalau ada IELTS, atau teman-teman lupa ada GRE atau GMAT. Nah, itu tuh bingung tuh, karena teman-teman nggak bisa bikin nilai GRE atau nilai TOEFL IELTS sendiri kan, jadi harus bener-bener diperhatiin persyaratannya. Belum lagi surat rekomendasi, itu kan harus nanya ke dosen atau harus nanya ke atasan kerja. Nah, itu kan butuh waktu ya, jadi bener-bener harus dilihat persyaratannya apa aja, jadi persiapannya itu lebih matang. Nah, yang ketiga, aku sangat sarankan untuk kalian semua yang mau kuliah di luar negeri dengan beasiswa, mulai membuat motivation letter atau personal statement as soon as possible. Jadi sedini mungkin lah, secepat mungkin. Apalagi kalau misalnya motivation letter dan personal statement itu tuh butuh waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena kita harus brainstorming, kita harus mikirin konsep, kita harus proofreading, terus juga aku sih minta peer review dari teman-teman aku. Aku sangat menyarankan kalian bikin personal statement yang segeneral mungkin dulu. Dalam artian gini, fokus ke bidang studi teman-teman, tapi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan institusi yang teman-teman daftar. Misalnya kampusnya atau misalnya beasiswanya, itu kan pasti harus ada sentuhan-sentuhan yang berbeda. Nanti kita bahas lebih lanjut gimana sih bikin personal statement khusus untuk universitas dan khusus untuk beasiswa. Tapi intinya teman-teman harus mulai sedini mungkin. Jadi pilihan katanya, pilihan kalimat-kalimat yang merepresentasikan impian dan motivasi kalian untuk belajar program tersebut tuh bisa tertulis di situ. Nah,
Tadi udah 3 saran dari aku. Kalau pengalaman aku sendiri, itu aku daftarnya paralel. Waktu itu deadline beasiswa Chevening lebih dahulu daripada deadline kampus yang aku daftar, London School of Economics. Jadi aku mempersiapkan semua pendaftaran untuk Chevening. Jadi pengalaman aku ya aku daftar scholarship-nya duluan. Tapi aku udah siapkan personal statement dan motivation letter dan juga bahkan IELTS sebelum aku daftar dan sebelum pendaftaran di kampus itu buka. Jadi teman-teman bisa lihat ya gimana yang penting itu bukan kita mikirin yang mana duluan ya. Yang penting itu kita harus tahu apa persyaratannya dan kita mempersiapkan. Jadi pada saat udah deket kita tuh nggak heboh sendiri dan kita nggak panik gitu loh apa yang harus kita lakuin. Oh iya, aku mau ngasih ke kalian, nanti di video selanjutnya aku akan kedatangan bintang tamu yaitu salah satu penerima beasiswa LPDP untuk S3 di Inggris. Jadi kalau kalian penasaran siapa itu, jangan lupa please subscribe ke channel ini biar kalian gak ketinggalan, juga nyalain loncengnya jadi bisa dapat notifikasi dari video-video baru Aska Talks. Gitu aja sih dari aku untuk video kali ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton. Dadah!